Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya mujib sa'ilin. Ya aliyu wahai ali, man at'ama, barang siapa yang memberikan makan musliman kepada orang Islam bitoi bin nafsin, dengan senang hati, kataballahu lahu, maka Allah akan menulisnya alfa alfi hasanatin, 1000 kebaikan, wa maha, dan menghapus anhu, dari orang tersebut, alfa alfi sayyiatin, 1000 keburukan, wa rafa'a lahu, dan mengangkatnya alfa darajatin, 1000 derajat. Bahwa yang saya hormati, ini wasiat selanjutnya Rasulullah kepada sahabat Ali adalah mengenai memberi makan. Barang siapa yang memberi makan kepada seorang muslim, itu seorang muslim yang memberikan makan dengan senang hati, Allah memberikan 1000 kebaikan, mengangkat 1000 derajat, dan kemudian Allah mengampuni dosanya. Ini selaras dengan sesuai Quran surat Al-Ma'un. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Salah satu dari orang yang yukadzibu bid-din, yang membohongi agama, itu adalah orang yang tidak memberi makan kepada orang yang miskin. Makanya salah satu dari keistimewaan Nabi Allah Ibrahim itu dikatakan Khalilullah, dikatakan kekasihnya Allah. Itu salah satunya adalah dia itu kalau mau makan mencari orang sampai bermil-mil. Dikisahkan dalam Tabiul Ghafilin itu, dikisahkan Nabi Ibrahim itu sampai mencari orang untuk menemaninya dia makan. Kan berarti luar biasa, teman. Goleti wong mangan, ngancani mangan, sampai digoleti. Wong saiki dia goleti kaya kowe dia langka. Umpama mangan lawan, umpamane dadak metu, mundange wong kon bareng daharet aine wis langka. Makanya programnya presidennya mau ini apa? Makan gratis, oh ya. Makan gratis. Ini ada ketersambungan. Ada sebuah kisah menarik dari Abdullah bin Mubarak ketika beliau pulang haji. Kemudian dia istirahat dan terlelap, tertidur dan bermimpi. 2 malaikat sedang ngobrol. Satu malaikat bertanya, wahai malaikat, ada berapa orang haji di tahun ini? Ada 650 ribuan. Tapi tidak ada yang diterima hajinya. Kemudian malaikat itu bertanya, loh kenapa? Malaikat tadi jawab lagi, tapi untungnya ada salah satu orang yang menyebabkan haji orang yang sebanyak itu bisa diterima, dari orang yang tidak datang ke Mekah, tapi menjadikan 650 ribu itu diterima hajinya sama Allah. Dia berasal dari kota Damaskus, bernama Ali Al-Muwaffaq, seorang
tukang sol sepatu. Maka ketika Abdullah bin Mubarak bangun, kaget sambil terharu, akhirnya beliau memutuskan sebelum pulang ke rumah ke Damaskus Syria mencari orang yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Takon-takon karena laka GPS pada waktu itu, akhirnya ketemu sama Ali Al-Muwaffaq. Kehidupannya biasa, tukang sol sepatu. Ditanya sama Abdullah bin Mubarak, wahai Ali Al-Muwaffaq, wahai Ali, dia bercerita kalau seandainya haji tahun ini itu tidak diterima, tapi gara-gara engkau melakukan sesuatu, kemudian Allah menerima haji. Apa yang engkau lakukan? Akhirnya Ali Al-Muwaffaq bercerita, pada suatu hari istriku nyidam, hamil tua, nyidam, ada orang yang memasak daging dengan bau yang sangat harum. Kemudian dicari, ternyata sumber baunya itu ada pada rumah yang hampir roboh, tapi memasak masakan daging rendang salah saya. Akhirnya Ali datang ke rumahnya, peluk salam dan dibuka. Kemudian Ali ngomong bahwa istri saya sedang mengandung dan mencium aroma harum masakan kamu. Maka saya mau minta, atau kalau tidak boleh saya beli harga berapapun, saya akan bayar. Yang penting istri saya keinginannya terpenuhi. Maka dengan terbata-bata seorang ibu tadi, ibu itu adalah seorang janda punya anak 6. Seorang ibu tadi ngomong bahwa, wahai Tuan, daging ini halal buat saya, haram buat Anda. Ali tanya, loh kenapa? Bukankah kita sama-sama muslim? Kalau haram buat saya, berarti haram juga buat Anda. Dia bercerita kalau seandainya daging yang dimasaknya berasal dari bangkai keledai, karena saya dan keluarga sudah beberapa hari tidak makan. Sehingga saya mencari ada bangkai keledai, kemudian saya ambil dagingnya dan saya masak. Maka itu halal buat saya karena sudah tidak ada makanan lagi. Sedangkan Anda itu haram. Akhirnya krungu wong randang ngomong kayak gue. Ali Al-Muwaffaq langsung nangis, balik maring bojone, ngongkon bojone, Bu, tabungannya dewek singgo kaji, belanja kenal, dimasak, sak komplit salengkape, angger esi luwi, duitnya diwat kena. Nggo tetangga sebelah, ternyata dewek duwe tetangga sing orang mangan nanti beberapa hari. Akhirnya bojone melu nuruti, duit sing wis ditabung terus ceketip buat ibadah haji dibatalna, orang sidang makan gara-gara dipergunakan untuk membeli makanan yang dimasak, kemudian gue ngirim tangganya ke mau. Luiye duitnya tidak kena orang mau. Dari sebuah gambaran cerita ini kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh iya ternyata amalannya Ali Al-Muwaffaq sekalipun dia tidak arafah, dia tidak wukuf, dia tidak melakukan rukun haji, tawaf ifadah, balang jumroh, sa'id dan lain sebagainya, tapi malah amalannya Ali Al-Muwaffaq ini malah menjadikan asbab jamaah haji pada waktu itu diterima gara-gara perbuatannya dilakukan Ali Al-Muwaffaq, yaitu apa? Memberi makan kan. Jadi di sini kalimatnya kan bahasanya kan man at'ama, wong sing nyain mangan.
Makanya benar kata Allah, orang yang sanggup memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, apalagi orang yang membutuhkan, itu akan diangkat derajatnya, wa rafa'a alfu darajah, mengangkat 1000 derajat. Munggu Gusti Allah. Terus selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, hubba li ahika, cintailah saudaramu, kama tuhibbu, kayak sama halnya kayak engkau mencintai dinafsika, kepada diri kamu sendiri. Ketika kita memahami mencintai saudara itu bukan berarti terus kemudian kita menyekat, oh berarti saudaranya sing mbah, sing sedarah, pernah pade, pernah bude, om, tante. Tidak seperti itu. Tapi bisa juga saudara, bisa juga tetangga, bisa siapapun. Ketika engkau mencintai saudaramu, maka sama halnya kamu seperti mencintai dirimu sendiri. Logikanya, kita itu paling tidak suka disakiti. Maka kepada saudara kita, ya jangan menyakiti. Kita itu kalau seandainya nisbate wong dagangannya laris, maka senang. Mas Pras dagang galonnya laris, gasnya laris, pasti senang. Alhamdulillah ya, galonnya entek sedina, padahal bilang 20 galon sedina entek, gas 20 entek. Senang, kita senang. Maka kalau seandainya diri kita itu suka kalau dagangan kita laris, maka kita jangan mencela ketika dagangan saudara kita, saudara semuslim, saudara Islam, atau saudara sama manusia, wis. Saudara banyak. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, kan banyak. Maka kalau seandainya kita juga dagangan laris senang, maka kalau seandainya ada tetangga kita dagangan laris, kita juga senang. Bukannya terjadi sebaliknya. Kita kalau seandainya diberi rezeki lebih, bisa membeli sesuatu yang baru, kan senang. Maka ketika tetangga kita membeli sesuatu yang baru, kita ikut senang. Nggak sebaliknya. Tapi yang terjadi fakta di lapangan terkadang nggak seperti itu, kan. Tuh dagangannya laris, tukunya nggak sama ya. Duh, diangkat ini gini, umumnya anyar. Tuh, ya. Akhirnya kita berpikir yang seharusnya kita nggak berpikir sampai sejauh itu, mikiri rezekinya wong, kan nggak paling ada saya mumet. Sih nggak mau mentawa ke dewa kan sebenarnya nggak mesti mikiri rezekinya wong, mikiri urusannya wong. Marah energi kita habis untuk memikirkan sesuatu yang unfaedah sebenarnya. Ya kan? Nah kita hidup bertetangga kayak gitu, konsekuensinya kan kayak gitu. Menang domo, cewak-wakan domo. Iya kan? Mulanya saya bolak-balik ngomong dari wong apik kuwi gampang, sampai tinggal anak undangan tekani masjid jamaah karo wong nyapa. Tapi apakah orang seperti itu tidak jauh dari cacian? Ora. Bisa juga. Banyak juga. Omongannya pirang-pirang. Digawe nang omah tok ya diomong. Kan orang bermasyarakat nang omah tok. Digawe terlalu bermasyarakat kalau nganti nang omah jarang kan diomong. Karena kelendangan terus orang kalau nang omah itu diomong juga kan. Nah, itu tadi. Bahwa ini juga ada di kitab Arba'in Nawawiyah, bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi.
Tidak dianggap iman seseorang apabila dia tidak mencintai apa-apa yang ada pada saudaranya itu seperti pada dirinya. Ya. Jadi apa sing ananan saudaranya itu seolah-olah kayak jenengan duweni dewek. Jenengan agar misalnya dicoba musibah kan orang enak banget sih. Sedih anaknya meriang, sedih bapaknya kena musibah, sedih. Lah ketika tetangga sebelah misalnya dicoba dengan anaknya meriang, dheweke kudune melu meriang, paling ora melu meriang. Wasu, wong wingi slametan ora kelingan karo aku di anaknya meriang. Nah, macam-macam lah. Terus ya Ali, wahai Ali, utlu bil khair, carilah kebaikan ingda sobahil wujuh ketika wajah cerah. Biasanya wajah cerah biasanya isu ya. Biasanya wajah cerah. Carilah kebaikan di waktu pagi. Bahasa gampangnya kayak wajah cerah kan pagi. Wa akrimil doifa, dan muliakanlah tamu. Fa innahu, maka sesungguhnya idza nazala, ketika bermukim, tamu itu bermukim di kaumin, di salah satu kaum, nazala ma'ahu rizquhu, maka besertanya ada rizki, maka besertanya mendapat rizki, ada rizkinya. Wa idar tahala, maka ketika dia pergi, irtahala bidunubi ahlil manzili, maka dia membawa dosanya tuan rumah. Wa yulkiha, dan kemudian dilemparkannya dosa tersebut fil bahri, di dalam laut. Ini babakan karena menghormati tamu. Tamu itu apa sih? Enggak berdina dolan melulu tamu. Tamu adalah seseorang yang ada dalam perjalanan atau seorang yang datang, baik diundang atau tidak diundang, baik kenal maupun tidak kenal, dengan tujuan tertentu atau cuma tujuan bersilaturahmi. Caranya tamu. Ya, orang yang datang kepada kita dengan tujuan tertentu atau tujuan hanya bersilaturahmi, baik diundang maupun tidak, baik kenal maupun tidak, tamu. Lah, jarene Kanjeng Nabi, pokoknya bahwa akrim, muliakanlah. Karena kalau seandainya kamu memuliakan, maka tamu itu datang membawa rezeki, pulang membawa dosanya kita. Ini menarik. Karena zaman Rasulullah salah seorang ibu-ibu wadul maring Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, nanti kayong tobat teluk maring bojone, bahasanya ya. Bojone aku ki tamune akeh. Yang repot jadinya. Anak gak pernah wedang ujuk dan sebagainya. Terus suatu ketika Kanjeng Nabi mendatangi rumah orang tadi. Mendatangi rumah tadi, bojone kuwi lapor karo istrine. Bojone, Rasulullah dekat. Tolong siapna sing enak-enak. Dijamu sing enak-enak. Bojone nyediani nyiapaken pirang-pirang. Dengan wajah yang sumringah. Maka ketika Rasulullah pamit, bojone kan orang menang. Bojone dundang, jare Kanjeng Nabi. Aku kan balik, bojone dundang. Bojone dundang. Lah ketika Rasulullah itu pulang, istrinya melihat binatang-binatang yang beracun ketika itu. Kowe melu ngintili Kanjeng Nabi, melu balik. Melu balik. Maka jare Kanjeng Nabi,
bahasa kene Mas anggaran tamu kowe bojone dikandani ben sampai weruh sak lose tamu karena apa? Tamu itu datang membawa rezeki, pulang membawa dosa. Kalau bahasa di sini adalah apa? Irtahala bidulu bi ahlil manzili wa yulqiha fil bahari. Ya pas. Pulang membawa dosa. Artinya apa? Bisa diibaratkan seperti itu, hal-hal sing ora apik njaluk omah kowe melu kegawa balik. Tapi patokannya kowe akrib buyufa, patokannya jare Kanjeng Nabi apa? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu. Ini disandingkan dengan langsung loh. Mangkana billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Maka muliakanlah tamu. Lah muliakan tamu kita apa? Karena tamu kita nggak rezeki. Jadi kan kayak gitu. Dari kan ketika tamu itu bertanda di suatu kaum, maka dia membawa rezeki. Tapi jangan dipahami kalau seandainya rezeki itu bentuknya cash ya, gawe BLT atau gawe mau minyak kalau duit belum. Itu ada tim deh, ada tim deh. Yang mana ada rezeki kan? Ya nggak seperti itu. Karena apa? Karena rezeki yang kita pahami adalah bukan cuma bentuknya cash, tapi apa? Obrolan. Biasanya kan denger tamu kan cerita ngobrol ngalor ngidul, anak cerita keluh kesah. Ketika tamu itu merespon, memberikan solusi, itu kan bagian dari rezeki. Apalagi mengenai yang anaknya lulus SMA, lulus kuliah terus nyambut gawe. Oh, yang anaknya kan saya lagi butuh segala macam. Bentuknya adalah rezeki, itu bentuknya peluang dan rezeki. Tapi Al-Ghazali mewanti-wanti kayak gini. Jika ada orang menemuimu, maka muliakanlah dia. Berarti posisinya Al-Ghazali sebagai tuan rumah ya. Jika ada orang menemuimu, maka muliakanlah dia. Jika Anda menemui seseorang, maka jangan merepotkan. Kamu orang maksudnya? Jika Anda ditemui seseorang, maka muliakanlah. Jadi jika ada orang lain menemui Anda, maka muliakanlah. Mas Oji tekan nyong. Jika seseorang menemui Anda, maksudnya nyong ya, maka muliakanlah, tak sobati. Tapi variabel kedua nih, jika Anda menemui, tapi jangan membuat repot. Ini ada dua variabel yang dimaksud saya adalah satu itu variabel untuk sahibul bait, satu lagi ditujukan kepada orang yang bertamu. Dalilnya jadi walik. Yang dalil yang dipakai adalah fal yukrim dhaifa, muliakanlah. Tapi sebagai tamu, jika Anda menemui seseorang, maka jangan merepotkan. Ketika kita menemui seseorang, aja merepotkan. Sing dimaksud merepotkan kan, wong ngarane menemui seseorang aja pas jam loro, bukan sing lagi lagi istirahat misalnya. Pan menemui pas lagi bengi jam 10 misalnya, dalam keadaan orang darurat misalnya. Kecuali sudah set appointment, kecuali sudah janjian, itu urusan lain. Karena biasanya apa? Ya jangan rasakan dewek, toto assalamualaikum. Kalau kayak kena undangan, jenengan lagi turu kayak misalnya ya. Lagi turu. Assalamualaikum. Ya Allah, assalamualaikum lagi enak ngomong turu kan enak ngomong.
Barang tangi jebule nuju ning undangan. Undangan. Ya. Sandwich ya mas. Sandwich, oke. Kowe sing mending. Ada paling coba nih kan tutulan panci. Selamat Anda beruntung, Anda semalam mimpi apa Pak ya? Selamat Anda mendapatkan panci 3 in 1. Bisa buat nanak nasi, bisa bakar sate, bisa buat apa saja. Ini gratis untuk panjenengan, cuman ganti uang produksi saja. Itu belum. Mereknya ini kalau di toko itu harganya tidak lihat aja di Shopee harganya jutaan, nah tapi untuk Anda ganti uang produksi 700.000. Ya Allah, nembe tangi turu ditemoni wong kaya kowe kan. Lagi ya kudune wong sing kaya iki berarti ngamalkan sing variabel kedua. Jika Anda menemukan seseorang maka jangan merepotkan. Ya kudune deleng-deleng waktu lah. Waktunya kira-kira waktu bar asar ya waktu sing tepat misalnya. Makanya ya gue mau, kita mau akrem, cuman ya tamu ini kudune peka juga misalnya ya. Wis pan apa? Pandunga kayak. Kamu teka ngobrol suwe orang balik. Duh, ya itu akrem ya. Namanya pandunga bisa jadian ya. Tamu ini dia orang balik-balik. Ini caranya pimpin. Saya kadang bolak-balik kayak gitu. Simpan waktu terus anak tamu. Oh iya. Tapi orang yang ngerti kan cepetan tak wis ramu. Ngojo dulu. Tuh wis diteli mana. Ini carane. Gitu. Tapi prinsipnya itu bahwa ketika kita akrim doifa, maka tamu itu membawa rizkinya sendiri. Membawa rizki sendiri dan pulang membawa dosanya. Yang terakhir, ya Ali wahai Ali, lam tadkhulil malaikah. Malaikat tidak datang baitan pada rumah fihi yang di dalamnya tasawuri ada patung-patung au tamathili atau yang menyerupainya au akil liwalidahi atau orang yang berani kepada orang tua au baitan atau rumah layat khuluqud dhaif yang tidak dimasuki tamu. Berarti agar umat orang tahu dimasuki tamu, malaikat di mana busungkan. Ini malaikat rahmat ya lo ya, tutu malaikat Israel. Oh, nanya beda ben matine awet ya, gimana selain patung karpe, patung kabeh. Malaikat Israel bisa lewat ya. Ini kan ini malaikat rahmat. Iya, kudune metu-metu terus. Maksud di sini adalah malaikat tidak akan masuk rumah di mana rumah itu terdapat patung atau yang menyerupainya. Makanya para ulama itu ya banyak yang ngendikan kalau seandainya patung bersih, patung itu patung makhluk hidup, itu sebaiknya jangan. Apalagi patung utuh kepala sampai kaki misalnya. Atau gambar yang punya dimensi. Kalau foto gambar kan enggak. Kalau foto kan enggak ada dimensinya. Itu masih enggak apa-apa. Tapi kalau patung itu yang enggak boleh. Itu malaikat enggak masuk. Jadi malaikat enggak masuk kepada rumah yang pertama yang ada patungnya atau yang menyerupainya, terus yang tidak umah sing ora paling dekane tamu. Biasanya umah ngerare dekane tamu. Kowe misalnya umah gerbangan orang mungkin dibuka misalnya. Kalau dibuka toli kata hari tamu ini judes misalnya. Itu dua. Yang ketiga apa? Malaikat gak masuk pada rumah di mana di situ ada yang akul lil walidain. Wong sing wani karo wong tua. Itu malaikat gak masuk. Tapi ini malaikat rahmat. Malaikat rahmat siapa? Ya malaikat rahmat itu datangnya itu memberikan rahmat.
Bila ketika malam Ramadan datang ke rumah kita, rumahku penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Hawanya orang rincang, hawanya orang pengen tukaran baik. Ada kelembutan di situ. Gitu. Ya aliyu isna'il ma'ruf wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari beberapa pesan wasiat sahabat Ali ini minimal kita bisa ikut sharing, minimal kita bisa ikut mengaktualisasikan. Oh iya benar. Kanjeng Nabi tadi kalau memang kayak aku iman hablum minallah disandingkan kalau hablum minas, dan itu banyak terjadi di redaksi-redaksi hadis yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.